Aksi demo tolak PHK yang dilakukan karyawan PT Gorom Kencana di depan kantor DPRD Jalan Yos Sudarso, Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Aksi yang dilakukan para buruh PT Gorom Kencana adalah persoalan pemecatan atau PHK sepihak oleh perusahaan PT Gorom Kencana. Para buruh mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya meminta agar pihak perusahaan PT Gorom Kencana untuk bisa dapat memperkerjakan kembali buruh yang di PHK sepihak. 5 perwakilan buruh aksi demo diterima Badru Tamam, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kota Surabaya, untuk menyampaikan aspirasinya. Romli, Ketua Perwakilan Buruh PT Gorom Kencana, mengatakan, Undang-Undang Pasal 59 itu sudah jelas, pekerjaan yang terus-menerus itu tidak bisa di luar kontrak. Kita rata-rata, Pak, semua pekerjaannya di atas 10 tahun. Ada yang 21 tahun, ada yang 17 tahun. Itu pekerjaannya tanpa jeda. Tapi sebelum ada putusan dari BPHI, kita mengerjakan dulu. Maksudnya kan gitu. Yang kemarin Ibu Ketua Dewan Musnul sudah bilang begitu sama perusahaan. Makanya perusahaan itu diberi waktu 14 hari. Selama 14 hari itu kita tunggu. Kita sampai mengirim surat ke pihak perusahaan, Pak, untuk dipekerjakan kembali. Malah dari pihak perusahaan itu dikembalikan lagi surat itu ke kami. Tanpa ada tanggapan, malah surat yang kita kirim ke perusahaan dikembalikan lagi. Jadi kami mohon ke Bapak-Bapak, mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat dari Syarikat Buruh ataupun pekerja PT Gorom Kencana, saya mengucap terima kasih atas kehadirannya. Memang tidak salah bahwa DPRD ini adalah memang tempat Bapak dan Ibu sekalian untuk mengadu hal-hal yang memang ada ketidakjelasan di tempat Bapak bekerja. Kami terus terang bukan masalah klise, kita sudah melakukan pertemuan dengan sudah kita mengadukan kepada Disnaker Surabaya. Tentu semuanya itu harus melalui proses-proses, tidak bisa kita cukup memanggil tanpa adanya mengetahui permasalahan-permasalahannya dan juga apa yang harus kita lakukan dalam hal ini. Kita sifatnya memberikan suatu mengawal regulasinya nanti masalah pemecatan ataupun PHK sepihak dari kata pihak PT Gorom Kencana itu kepada buruh yang sudah bekerja di sana bahkan sudah 10 sampai belasan tahun. Tentunya kami dalam hal ini memang kemarin kita sudah diperintahkan oleh ketua kami agar beberapa pihak untuk mendatangi PT Gorom yang di sekitar Tanjung Sari ya memang kita sudah diperintahkan untuk menemui pihak PT Gorom, tapi sampai sekarang kita masih mencari jadwal yang memang kira-kira kapan yang sesuai karena ada keterbatasan antara kedua belah pihak. Ketika kita mau ke sana, pihak sana masih mengundurkan diri juga agar artinya belum mix waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mempunyai kesamaan waktu agar kita bisa menyampaikan unek-unek Bapak dan juga bisa menyampaikan apa yang seharusnya PT Gorom lakukan untuk menyelesaikan sepihak yang dilakukan oleh pihak Gorom ini kepada buruh-buruhnya, sehingga nantinya kita mungkin bisa mencari jalan solusinya agar Bapak dan Ibu sekalian itu bisa dapat dipenuhi hak-haknya. Kami terus terang sangat prihatin atas kejadian ini. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini tidak terulang berkali-kali di Surabaya, tetapi kami tetap mengharapkan adanya suatu solusi yang terbaik. Kita juga harus mendengar langsung permasalahan apa yang dialami oleh PT Gorom, sehingga kan orang yang sudah bekerja bersepuluh sampai belasan tahun kok tiba-tiba ada semacam PHK sepihak tanpa diketahui oleh pekerjanya. Nanti kita juga dalam hal ini, itu yang saya katakan Pak, kita harus tahu alasan-alasannya
Setelah itu baru kita bisa mempunyai suatu kesimpulan apakah hal ini memang bisa dilakukan atau memang perlu ada suatu negosiasi ulang antara pihak PT Gorom dengan buruh yang ada di sana. Yang perlu Setelah selesai menerima audiensi buruh PT Gorom Kencana, Badru Tamam anggota DPRD Kota Surabaya menemui para aksi demo agar tetap menjaga dan menggunakan protokol kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kami dari DPRD Surabaya sangat prihatin apa yang sudah dilakukan oleh PT Gorom Kencana dan mem-PHK sepihak Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihat menurut informasi yang kita dapatkan sampai sekarang, PT Goro dengan pemecatan Bapak sejumlah 99 orang, tapi mereka sampai sekarang justru merekrut pegawai yang baru menjadi 100 orang. Ini tidak boleh terjadi. Mari kita lawan dan saya siap untuk menjadi jembatan dari Bapak dan Ibu sekalian agar PT Goro kembali kepada jalan yang benar. Jangan sampai buruh yang ada di Surabaya hanya menjadi permainan dari pihak-pihak penguasa dan menurut keuntungan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan, tanpa mempertimbangkan keluarganya, tanpa mempertimbangkan masa depan buruh yang ada di Surabaya. Kami warga Surabaya harus prihatin dengan kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dolim terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Dari pimpinan kami, DPR Komisi D sudah diminta oleh ketua kami agar kami menjabatani untuk bertemu dengan perwakilan PT Goro Kencana. Pada sampai saat ini kita tengah berusaha kapan waktunya, karena kita juga harus melihat, juga kita harus berkonsultasi dengan pihak Disnaker Surabaya, bahkan Disnaker Jawa Timur untuk kita dapat memfasilitasi dengan benar. Supaya apa yang kita lakukan itu tepat sasaran, tidak bertele-tele sehingga nantinya apa yang kita lakukan itu bisa mendapat jalan keluarnya. Hasil dari ketemu sama perwakilan PT Gorom tadi, pekerjaannya gimana hasilnya? Itu merupakan tindak lanjut dari perintah dari ketua kami, Ibu Husnul Khotimah, agar kami menemui PT Gorom. Dan karena sebelumnya kami juga sudah diminta oleh Ibu Ketua agar beberapa perwakilan untuk menemui para pimpinan PT Goro untuk penyelesaian antara PT Goro dengan pekerjanya. Nah, kebetulan karena beberapa kali kita sudah mengirim utusan ke sana, tapi PT Goro sampai detik ini masih belum ada kesempatan untuk bertemu dengan kita. Ya, kita tunggu sampai kapan, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa untuk melakukan suatu pertemuan dengan pihak PT Goro. Persoalannya apa tadi? Ya, persoalannya adalah PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Goro dan juga tanpa memberikan hak-hak kepada mereka. Orang-orang itu adalah orang yang bekerja bukan setahun 2 tahun, mereka sudah bekerja 10 tahun sampai belasan tahun, itu seharusnya tidak bisa terjadi. Dan apalagi saya dengar dari beberapa perwakilan buruh, mereka digaji di bawah UMK, itu sangat luar biasa. Apapun perjanjiannya, ketika itu berada di bawah standar, itu sudah batal perjanjian antara itu. Misalnya PT Goro mengatakan kepada perjanjiannya 2 juta, itu batal demi hukum. Karena memang UMK itu harus sekitar 4 juta sekian untuk kota Surabaya. Kalau ini kan tadi tempat minggu ke tempat dinas provinsi tempat Disnaker provinsi. Iya, itu iya. hubungannya apa ya? Ya karena mereka di sana mengawasi untuk itu. Nanti kita akan tetap minta petunjuk kepada mereka karena untuk masalah perizinan dan lain sebagainya pastinya dari pihak sana. Surabaya ini hanya memberi semacam regulasinya. Sejauh ini apa sudah ada komunikasi ke pihak? Beberapa teman sudah seperti Dokman dan lain sebagainya sudah melakukan komunikasi kepada pihak PT pada Disnaker provinsi, bahkan ke provinsi Jawa Timur, DPRD Jawa Timur untuk melakukan suatu penekanan terhadap PT Goro ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus selaras, Pak. Apa yang kita lakukan antara Surabaya dengan Jawa Timur itu harus selaras. Laporan awal dari buruh ini kapan?
Itu sudah beberapa minggu yang lalu, itu mulai dari Desember, Januari pun kita ada pertemuan dengan mereka, tapi karena kemarin itu kita terbentur dengan masa reses kami, sehingga kami tidak bisa mengadakan pertemuan lebih lanjut. Tapi insya Allah ketika kami semua ini sudah selesai, dalam waktu mungkin mudah-mudahan diberi peluang, minggu depan ini kita akan melakukan suatu pertemuan dengan pihak PT Goro. Target selesai berapa pertemuan lagi? Kita tidak mempunyai target, tapi kita tetap akan kita lakukan karena kita bukan orang yang harus bisa menyelesaikan dengan apa yang memang kita tetap akan bekerja keras. Dewan sendiri nggak ada kewenangan untuk memanggil bos PT Goro? Pasti Pak, itu makanya ini sebelumnya kita akan mengadakan dulu, kita tidak mau seakan-akan tapi kita akan menemui dia. Justru kita akan yang mendatangi ke pabriknya. Yang akan mendatangi kita akan pabrik, beberapa perwakilan dari kami, dari ketua kami meminta agar kami menemui untuk datang ke pabriknya. Setelah itu baru kita akan memanggil kalau misalnya tidak menemui kata sepakat dengan pihak itu. Urgensinya apa Pak? Urgensinya Dari Dewan sendiri kok yang menemui bosnya PT Goro? Urgensinya adalah karena sudah beberapa kali kita pertemuan, pihak Goro hanya menganukan perwakilannya kepada kami. Gitu. Artinya nggak apa-apa, kita akan mengalah untuk mendatangi mereka. Bentuk ketegasan dari Dewan lah berarti ya.